Selamat sore, perkenalkan nama saya Martina Wulan dengan NPM 23755 dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai akuntansi pendapatan pada pertemuan kedua. Yang pertama itu ada definisi pendapatan RRA. Nah, pada kali ini pendapatan itu ada dua basis, yaitu basis akrual dan basis cash, yang mana telah kita ketahui dari pertemuan satu minggu lalu itu bahwa kalau dia basis cash itu masuk ke laporan realisasi anggaran, sedangkan untuk basis akrual itu masuk ke laporan operasional, yang mana basis cash itu dicatat dua jurnal setiap mencatat cash atau setiap transaksi yang terjadi terkait dengan kas masuk atau kas keluar dari pemerintah daerah selalu dicatat dua kali. Nah, langsung saja ke definisi pendapatan laporan realisasi anggaran, mana pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum atau negara daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Ini maksudnya kalau ada uang masuk dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah, itu akan diakui ke dalam pendapatan. Atau kas ini maksudnya kas yang tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya itu klasifikasi pendapatan LRA. Yang pertama itu ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang kas. Nah, pada laporan realisasi anggaran ini ada yang dikatakan pendapatan transfer, yang mana pendapatan transfer ini merupakan atas transaksi yang terjadi pada PPKD. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu PPKD dan SKPD. Kalau PPKD itu merupakan pejabat pengelola keuangan daerah, atau itu adalah sebuah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan SKPD itu merupakan satuan kerja perangkat daerah yang dikatakan selaku pengguna anggaran atau barang. Dan di sini dikatakan bahwa SKPD itu merupakan kantor cabang, sedangkan PPKD itu merupakan kantor pusat. Oke. Pada laporan realisasi anggaran ini terdapat yang dikatakan pendapatan transfer, yang sudah saya katakan tadi bahwa pendapatan transfer itu merupakan transaksi yang terjadi di PPKD, atau dapat dikatakan transaksi yang langsung ditangani oleh PPKD, atau transaksi tersebut langsung masuk ke tangan bendahara umum. Sedangkan untuk pendapatan pajak daerah itu termasuk juga ke transaksi yang terjadi di PPKD. Sedangkan retribusi daerah itu merupakan transaksi yang terjadi di SKPD. Transaksi SKPD ini maksudnya itu ditangani langsung oleh dinas, lalu diserahkan ke bendahara umum. Selanjutnya ada hasil pengolahan. Hasil pengolahan itu juga merupakan transaksi yang terjadi di PPKD. Selanjutnya itu ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, yang mana ada pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah, dan koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Lalu ada pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Lalu ada akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan ajas bruto, yaitu dengan mengumpulkan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah notnya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pada pendapatan LO ada beberapa klasifikasi pendapatan, yaitu pertama pendapatan pajak LO, pendapatan bukan pajak LO, pendapatan hibah LO, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya itu definisi pendapatan LO, yang mana tidak jauh beda dengan pendapatan LRA tadi, yang mana pendapatan LO itu adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Yang mana sama halnya kayak kalau ada uang masuk dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah, maka itu diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya ada klasifikasi pendapatan LO, yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah,
pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sama halnya dengan tadi pada klasifikasi pendapatan LRA. Adapun prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA itu pendapatan LO itu bisa diakui saat timbul hak atas pendapatan LO atau pendapatan itu diakui setelah disetorkan. Pada saat sudah disetorkan. Jika belum disetorkan, maka pendapatan itu belum dapat diakui oleh daerah. Lalu ada pendapatan direalisasi adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Sedikit menjelaskan juga mengenai SKPD dan PPKD. Pada SKPD, kalau kontrol pencatatannya, kalau dari sisi PPKD terdapat akun rekening SKPD. Ini masuk ke dalam kelompok aset. Sedangkan dari sisi SKPD terdapat akun rekening PPKD, sama seperti dulu yang sudah pernah dipelajari antara kantor pusat dan kantor cabang. Jadi dari sisi SKPD terdapat akun PPKD. Nah, akun rekening PPKD ini berada pada kelompok ekuitas. Oke, selanjutnya ada pencatatan pendapatan yang diterima PPKD. Jurnal pada LO-nya itu ada rekening PPKD pada pendapatan LO. Terus pada saat di jurnal LRA ada penjurnalan itu perubahan sal pada pendapatan LRA. Penyajiannya itu, kalau pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Selanjutnya yaitu akuntansi piutang, yang mana telah kita ketahui pada semester 1 piutang itu adalah kewajiban. Piutang itu adalah hak yang harus ditagih, bukan kewajiban, maaf. Jadi pada akuntansi piutang ini, piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis piutang itu ada dua, yaitu piutang pendapatan dan piutang lainnya. Kalau piutang pendapatan itu seperti dari piutang pajak, retribusi, transfer pemerintah, bantuan kekayaan, hibah, pendapatan lainnya. Sedangkan pendapatan lainnya itu berasal dari tagihan jangka panjang. Piutang itu diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan dan setelah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Penyajiannya, kalau piutang itu disajikan sebagai hasil lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Piutang itu disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula pada catatan atas laporan keuangan seperti pada umumnya pada laporan keuangan. Contohnya itu pada tanggal 2 Desember 2022, Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia sebesar 600 juta. Jadi karena sudah diterbitkan surat ketetapannya, maka dapat disajikan. Jurnalnya itu yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.